Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok PPL SMP Negeri 11 Semarang akan mempresentasikan tugas 1.1 memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok SMP Negeri 11 Semarang. Yang pertama, Fauzi Yoga Widiatama dengan NIM 23980153550. Yang kedua, Ferdian Syahwidi Yulanda dengan NIM 23980135353. Yang ketiga, Fitria Nurholisa dengan NIM 23980153337. Yang keempat, Galus Supra Romadoni dengan NIM 239801540. Yang kelima, Muhammad Ijab Maulana dengan NIM 239801537. Permasalahan pada kasus 1 sebagai berikut. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan yang pertama untuk kasus 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban untuk pertanyaan pertama pada kasus 1 adalah peserta didik sudah mengerjakan soal pada percobaan pertama secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah yang dibuat oleh guru, sehingga konsep dasar atau langkah-langkah untuk mencari nilai rata-rata sudah dipahami dan terekam dalam ingatan peserta didik. Setelah memahami konsep dasar untuk mencari nilai rata-rata, peserta didik dapat menerapkan konsep tersebut pada soal yang sama atau lainnya tanpa melihat kembali urutan atau langkah pengerjaan soal. Oleh karena itu, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Untuk yang selanjutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode di atas dapat diterapkan dalam kegiatan belajar berupa latihan soal yang dalam pengerjaan soal tersebut membutuhkan penyelesaian yang panjang dan rumit, sehingga memerlukan bantuan dari guru untuk urutan atau langkah pengerjaan soal. Metode ini sejalan dengan teori belajar konstruktivisme, di mana teori ini menjelaskan bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Untuk yang selanjutnya, kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Cara yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didiknya yaitu dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, misalnya belajar berhitung dengan menirukan peragaan guru, belajar berhitung dengan bernyanyi, belajar berhitung dengan video pembelajaran animasi, dan belajar berhitung dengan media fisik seperti stick atau objek fisik lainnya. Untuk nomor 2, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan.
Berdasarkan tahap perkembangan kognitif menurut PSE, peserta didik kelas 1 SD termasuk pada tahap praoperasional di mana kemampuan berpikir peserta didik masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik. Namun, peserta didik sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Belajar berhitung dengan menirukan peragaan guru dan bernyanyi sejalan dengan teori belajar sosial kognitif, karena teori belajar sosial kognitif menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Teori sosial kognitif meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan, peniruan, dan bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, dan nilai dari guru sebagai model. Belajar berhitung dengan video pembelajaran animasi dan media fisik sejalan dengan teori belajar behavioristik, karena teori belajar behavioristik mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon melalui latihan dan pengulangan. Sekarang, mari kita lihat kasus ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan cakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperlihatkan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawabannya adalah pertimbangan dan keputusan Made sudah tepat dan sesuai karena pemberian contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sesuai dengan latar belakang peserta didik yang berasal dari Bali. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua mengenai kasus yang ketiga. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi, prinsip yang digunakan oleh Made dalam kasus tersebut adalah pemberian materi yang dikaitkan dengan lingkungan peserta didik. Hal ini sejalan dengan teori belajar konstruktivisme Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Pada saat seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus. Kemudian, menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Setelah peserta didik memperoleh contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali, peserta didik akan menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam.
Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.